Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pemanfaatan database dan pengimplikasiannya di dalam mata kuliah pengantar teknologi informasi. Di sini sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Nika Larasati dan bersama Muhammad Rizal Pahlevi dan Andra Yuda. Boleh langsung ke materi aja? Database adalah sekumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Database adalah representasi kumpulan fakta yang saling berhubungan, disimpan secara bersamaan sedemikian rupa dan tanpa pengulangan atau redundansi yang tidak diperlukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Database sendiri itu terdiri dari data input dan juga data output. Data input adalah data yang masuk dari luar sistem, sedangkan data output adalah data yang dihasilkan dari dalam sistem yang ditampilkan atau dikeluarkan melalui perangkat output. Menurut para ahli, database itu beragam ya. Para ahli berpendapat bahwa database itu memiliki penafsiran yang berbeda-beda. Contohnya itu menurut Tony Fabry, yaitu bahwa database adalah sebuah sistem file yang terintegrasi yang mempunyai minimal primary key untuk pengulangan data. Sedangkan menurut Esatre, bahwa database adalah koleksi data-data yang saling berhubungan mengenai suatu organisasi atau enterprise dengan macam-macam pemakaiannya. Jadi sebenarnya dapat kita simpulkan bahwa database adalah kumpulan informasi dan data yang saling berelasi atau berhubungan satu sama lain dan disimpan secara sistematis agar mudah diakses dan diolah oleh suatu aplikasi tertentu. Nah, untuk pengertian secara umumnya dari database, yaitu database adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Database adalah representasi atau kumpulan fakta yang saling berhubungan dan disimpan secara bersamaan sedemikian rupa tanpa pengulangan atau redundansi yang tidak diperlukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Sekarang manfaat database. Tentunya manfaat database ini sangat banyak dan juga sangat penting di dalam sebuah aplikasi. Database dapat dianggap sebagai sebuah organ penting dalam tubuh manusia yang tanpanya maka manusia tidak dapat bertahan hidup tanpa organ tersebut. Begitu pula database. Sebuah aplikasi sebuah aplikasi web application tidak akan berjalan dengan semestinya jika tidak menggunakan database dalam penyimpanan datanya. Manfaat database sendiri yang sudah saya sebutkan sangat banyak, namun kami menyimpulkan dalam beberapa poin di sini. Yang pertama yaitu agar tidak terjadi redundansi di dalam basis data tersebut. Database bisa membantu meminimalisir pengulangan data atau redundansi data supaya tidak ada data-data yang ganda di dalam database atau yang disimpan di dalam database. Yang kedua, integritas data terjaga. Database dapat memastikan keakuratan, aksesibilitas, konsistensi, serta kualitas tinggi pada suatu data yang telah disimpan. Yang ketiga itu independensi data terjaga. Meskipun orang lain dapat mengakses database kita, namun database menjaga independensi supaya orang lain tidak dapat merubah data tersebut. Jadi hanya pemilik atau lokal pemilik yang dapat mengubah atau mengedit dan mengolah data tersebut. Terus kemudian yang keempat yaitu kemudahan berbagi data. Database dapat dibagikan ke sesama pengguna menggunakan software atau perangkat lunak tertentu pengolah basis data. Yang kelima, menjaga keamanan data, yaitu keamanan akan informasi dan data terjamin di dalam database. Sebab kita dapat menyisipkan suatu kode akses data-data tertentu agar tidak dapat diakses oleh orang lain. Yang terakhir yaitu kemudahan dalam mengakses data karena semua data terorganisir. Kita bisa dengan mudah mendapatkan semua data di dalam database tersebut. Oke, sekarang kita berpindah ke
Definisi dasar dari struktur database. Nah, ini tuh terdiri dari satu, data. Data itu adalah fakta atau hasil observasi yang masih belum diolah dan disajikan dalam konteks dan ditampilkan yang bermanfaat bagi pengguna tertentu. Sedangkan informasi itu adalah data yang sudah diolah sedemikian rupa, jadi dapat disajikan kepada seluruh orang, bisa bilang orang awam pun bisa melihat informasi tersebut, di mana data itu sudah diolah menjadi informasi yang dapat dinikmati oleh semua orang, berbagai kalangan orang. Lalu itu informasi sudah. Tabel merupakan hal yang mendasar dalam hal penyimpanan data yang terdiri dari field dan report. Jadi tabel ini mencakup di dalamnya itu bisa terdapat data-data tersebut. Data-data tersebut itu disimpan di dalam tabel, yang mana tabel tersebut berisi field dan juga report, dipisahkan oleh field dan juga record seperti itu. Di dalam tabel pun ada yang namanya field atau bahasa Indonesia kolom, yang mana merupakan elemen dari tabel yang berisikan informasi tertentu yang spesifik tentang subjudul tabel pada sebuah item data. Seperti contohnya seperti ini. Kita memiliki tabel barang, yang mana ada kolom-kolom di tabel barang itu seperti satu, nama, harga, kode barang, dan juga lain-lain. Kurang lebih contohnya seperti itu. Oke, silakan next. Nah, di sini kita pindah ke jenis-jenis software database. Database itu bermacam-macam, tergantung penggunaannya dan juga sesuai dengan kebutuhan si pengguna untuk membuat database tersebut. Satu, ada yang namanya Microsoft Access. Software ini cocok digunakan untuk sebagian besar komputer yang rasional. Selain itu, apabila kamu menjalankan bisnis rumahan, kamu dapat menggunakan sistem database ini karena sangat mudah digunakan, ringan, dan format datanya sangat umum sehingga mudah dibaca. Seperti nama Microsoft Access. Microsoft Access ini disediakan oleh Microsoft. Dua, ada Oracle. Perangkat lunak ini mampu menyimpan data dengan ukuran maksimum hingga terabyte. Jadi database yang disimpan ukurannya bisa sangat besar sekali. Software ini sering digunakan di sebagian besar perusahaan. Lalu ketiga, ada Microsoft SQL Server, yaitu merupakan software manajemen basis data yang umum digunakan pada Microsoft, yang mana tipe data yang digunakan juga cukup banyak sehingga efektif untuk digunakan. Yang keempat, ada MySQL, perangkat lunak database yang open akses untuk umum dan kompatibel pada sistem operasi Windows dan Linux. Jadi untuk yang OS-nya selain Windows ini nggak perlu takut buat memilih software database karena MySQL ini tersedia untuk Linux. Ada Firebird. Firebird merupakan memiliki fitur yang standar dan ringan, kompatibel untuk digunakan pada sistem operasi Windows, Linux, dan juga Unix. Terakhir ada PostgreSQL, merupakan software database open source dan sangat direkomendasikan digunakan dalam pekerjaan berbagi. Software ini karena menggunakan bahasa pemrograman C++, SQL juga jangan lupa SQL karena itu merupakan bahasa untuk mengakses database, dan juga software ini menggunakan bahasa pemrograman PHP. Komponen-komponen utama dari sebuah sistem basis data adalah sebagai berikut. 1. Perangkat keras. 2. Ada sistem operasi. 3. Basis data itu sendiri. 4. Sistem pengelola basis data. Nah, jadi di basis data ini tuh ada aplikasi yang digunakan untuk memanage basis data tersebut, dan itu disebut sistem pengelola basis data atau singkatannya DBA. 5. Pengguna, user yang menggunakan aplikasi DBMS tersebut untuk memanage database. Lalu aplikasi ini aplikasi atau software yang menggunakan database yang telah dibuat tersebut. Oke. Dalam pengimplikasiannya, database oleh semua aplikasi atau sistem dengan pengolahan data. Contoh konkretnya adalah aplikasi sistem inventaris atau pencatatan. Aplikasi tersebut digunakan untuk melakukan pendataan, antara lain 1. Pendataan terhadap stok atau ketersediaan barang. 2. Aktivitas keluar masuk barang. 3. Bahkan dapat mengolah dan menghasilkan
laporan berdasarkan pada data tersebut. Sekian presentasi dari kami tentang pemanfaatan dan database dan pengimplikasiannya. Jadi kurang lebihnya dimohon maaf. Kalau ada kritik dan saran bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.